Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang muhkamat. Tiga 30 juz dalam Al-Quran, ayat-ayatnya dibagi berapa kemarin? Dibagi dua. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Tentu tidak sama jumlahnya. Muhkamat 15 juz, mutasyabihat 15 juz, enggak. Atau muhkamat 3000 ayat, mutasyabihat 3000 ayat, enggak. Jauh lebih sedikit. Yang mutasyabihat jauh lebih sedikit. Tapi ada. Nah, karena ada, maka tidak mungkin 30 juz Al-Quran itu, tidak mungkin 114 surat dalam Al-Quran itu, tidak mungkin 6.000 ayat lebih dalam Al-Quran itu, semuanya diketahui semua oleh seorang manusia. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Hatta Nabi SAW. Adakah ayat yang Nabi tidak tahu maksudnya? Ada. Ada ayat yang Nabi berkomentar wallahu a'lam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Ya. Kenapa? Karena saking besarnya Al-Quran, saking besarnya firman Allah ini, seandainya semuanya bisa difahami, mungkin tidak terlalu besar. Maka saking besarnya ada sesuatu yang kita tidak tahu. Sengaja Allah bikin seperti itu. Apa maksud Alif Lam Mim? Kita tidak tahu, Nabi juga tidak menjelaskan. Alif Lam Ra, Yasin dan seterusnya. Hanya Allah yang tahu. Maka ada istilah wallahu a'lam bimuradihi. Wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang tahu apa maksudnya. Hanya Allah yang tahu mana yang benar. Selain Allah tidak tahu semua. Oleh karena itu Umar marah ketika ada seseorang anak muda bernama Sobil itu ngutak-ngatik ayat, nanya ke sana, nanya kemari, membahas, padahal masih banyak ayat-ayat lain yang jauh lebih penting untuk diketahui daripada ayat tin. Apa? Wal 'adiyati dhabha wal muriyati qadha. Demi kuda-kuda perang yang berlari terengah-engah memercikkan api dan seterusnya. Ini kuda siapa? Perang apa? Peristiwa apa? Tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, si Sobik ini mengutak-atik. Maka marah Umar dan ditangkap
diikat dan dipukuli dengan pelepah kurma. Dikasih makan, dipukul lagi, untuk memberikan pelajaran. Jangan main-main dengan ayat Al-Quran. Kalau tidak tahu, sudah. Sementara dia tidak tertarik dengan ayat-ayat tentang bagaimana yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Bagaimana tentang darah haid itu najis apa tidak? Bagaimana cara membedakan dengan darah istihadah? Nah, orang-orang seperti ini malah tidak tertarik. Padahal itu penting sekali. Kalau tidak tahu bagaimana, dikira darah haid, padahal ini darah istihadah. Masih wajib sholat, saum, dan seterusnya. Dikiranya darah istihadah, padahal darah haid. Nggak boleh sholat, nggak boleh saum, dan seterusnya. Kan ini penting sekali, malah nggak tertarik. Dia tertariknya dengan hal-hal aneh seperti itu. Ya. Ada manusia-manusia jenis seperti itu. Yang udah jelas-jelas sholat, saum, bagaimana ruku, sujud, nggak tertarik. Yang tidak jelas, yang bukan kewajiban kita, malah tertarik. Gitu ya. Bagaimana ekonomi negeri ini, bagaimana kemajuan negeri ini, kan bukan kewajiban kita. Malah kita berbicara, tertarik, semangat. Gitu. Sementara kadang anak istrinya belum pakai jilbab misalnya, masih belum pada sholat misalnya, dia cuek, nggak ada perhatian. Ya. Ini salah satu talbisul iblis. Ini salah satu tipuan iblis. Ya. Kita disibukkan dengan sesuatu yang mafdul, lalu meninggalkan sesuatu yang fadil. Sesuatu yang kurang penting, bukan kewajiban kita, justru kita tertarik. Sesuatu yang merupakan kewajiban kita, malah kita tidak tertarik. Ini tipuan iblis. Ya. Kita tidak akan ditanya oleh Allah nanti bagaimana agama wali kotamu, bagaimana agama gubernurmu, bagaimana agama presidenmu. Kita tidak ditanya. Kita akan ditanya bagaimana agama siapa? Anak istri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Malah tidak tertarik. Ya. Ini cara iblis menipu manusia. Ya, kita lanjut al-hadiyata asyrata, yang ke-11 tentang ayat muhkamat yang ke-10 kemarin ya. Ayatu suratin nisa allati tusamma ayatul hukuk. Ayat hukuk. Ya. Jadi ayat-ayat itu kadang diberi nama, kalau surat jelas ya. Ada Al-Fatihah, ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, ada An-Nisa, dan seterusnya, itu nama surat. Kadang ayat ada namanya. Ya. Yang sangat terkenal ayat kursi. Ya. Ayat kursi. Ada yang dhaif, mungkin antum pernah dengar. Ayat 5. Ada lagi yang bid'ah. Mungkin antum pernah dengar ya. Kulhu geni. Pernah dengar ya? Ada Yasin Fadilah. Ini dhaif. Maudhu. Bukan dari Nabi SAW. Ya. Nah, ini salah satu yang sahih, ayat hukuk. Hukuk jamak dari hak. Ayat tentang hak. Ya. Ada
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. 9 atau 10 hak. Artinya kewajiban kita kepada 10 ini. Hak mereka terhadap kita. Karena dalam bahasa Arab, hak bahasa Arabnya apa? Hak itu memang bahasa Arab. Hakun kan? Hak, kof, hak. Kewajiban dalam bahasa Arabnya apa? Kewajiban. Kalau hak. Kalau kewajiban, hak juga. Namanya hak juga. Jadi ada hakun li, ada hakun ala. Hakun li itu hak. Hakun ala itu artinya kewajiban. Ya. Apa yang pertama? Allah. Kemudian orang tua. Kemudian kerabat. Kemudian yatim. Kemudian miskin. Kemudian istri dan seterusnya. Sudah kita bahas. Ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Allah yang pertama, yang kedua orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang pertama kewajiban kita kepada Allah. Yang kedua kewajiban kita terhadap orang tua. Kira-kira muncul pertanyaan apa? Setelah orang tua siapa? Karib kerabat, wabidil kurba. Setelah itu wal yatama, orang-orang yatim. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Kira-kira muncul pertanyaan apa? Rasulullah di mana? Kan setelah Allah kemudian orang tua. Kok enggak Rasulullah dulu? Jawabnya? Allah dan Rasulnya satu. Dalam masalah ajaran, dalam masalah halal haram, Allah dan Rasulnya itu satu. Gitu. Maka orang mengatakan yang pertama sekali nomor satu kita taati adalah Allah. Yang kedua Rasulullah. Yang ketiga orang tua. Betul? Salah. Ya. Yang pertama, yang nomor satu adalah Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasulnya tidak dua, tapi satu. Gitu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin berselisih. Tidak mungkin berselisih. Beda dengan Allah dan Rasulnya dengan orang tua. Bisa berselisih apa tidak? Bisa. Allah dan Rasulnya menghendaki wanita pakai jilbab, orang tua malah tidak menghendaki. Orang tuanya prihatin anaknya pakai jilbab atau pakai cadar misalnya. Adakah? Ada. Kalau Allah dan Rasulnya tidak mungkin. Allah maunya ke barat, Rasulullah maunya ke timur, mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka sebuah kesalahan ketika ada orang mengatakan nomor satu Al-Quran, nomor dua hadis. Ini salah. Ya. Nggak ada penomoran. Karena sama persis. Dalam masalah khobar, dalam masalah halal haram, gitu ya. Bukan masalah penyembahan, tentu tidak boleh dan haram dan kufur menyembah Rasulullah, menyembah Allah satu-satunya. Ini dalam masalah pelajaran, ajaran halal haram. Maka salah kalau Allah nomor satu, Rasulullah nomor dua. Keliru. Atau begini.
perintah Rasulullah harus kita taati. Perintah Allah lebih kita taati lagi. Betulkah? Betulkah? Salah. Salah, nggak ada penomoran. Ya. Apa yang ada di hadis kita ikuti, kita taati. Apa yang ada di Al-Quran lebih kita taati lagi. Betulkah? Salah. Nggak ada penomoran, sama saja. Mau Al-Quran, mau hadis, mau itu langsung dari Allah, mau lewat lisan Nabi, sama. Semuanya dari Allah, Nabi cuma menyampaikan. Lah Al-Quran itu yang 30 juz itu, 114 surat itu, para sahabat tahu langsung dari Allah, langsung dari Jibril, apa lewat mulut Nabi? Lewat mulut Nabi SAW. Jadi sama-sama keluar dari lisan Nabi SAW. Hadis-hadis itu sabda beliau, lewat mulut beliau. Al-Quran sama lewat mulut beliau. Ya. Nah, hanya bedanya kalau sudah disebut Al-Quran, tidak mungkin ada yang dhaif. Ya kan? Nggak ada ayat Al-Quran dhaif. Ini ayat ini dhaif, nggak ada. Adapun hadis ada. Maka yang saya maksud tadi tentu hadis yang sahih. Hadis yang sahih dengan Al-Quran sama saja secara isi, secara perintah. Ya. Maka waktu itu pernah kita bahas hadis berisi tentang hal-hal yang besar. Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar lagi. Betulkah? Tidak betul. Tidak betul. Ya. Gak ada penomoran seperti itu. Ya. Maka ada kalanya hadis memuat hal-hal besar. Ayat Al-Quran ada kalanya memuat hal-hal yang kecil. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, cara rukuk begini, cara sujud begini. Ada di Al-Quran apa di hadis? Jelas ada di hadis. Nggak ada satupun ayat yang menjelaskan subuh berapa rakaat, isya berapa rakaat, cara rukuk seperti ini, cara sujud seperti ini. Nggak ada di Al-Quran, ada di hadis. Kira-kira itu hal kecil apa hal besar? Besar. Rukun Islam masuk kecil. Besar, sholat 5 waktu kan. Nah sementara mengetuk pintu kamar orang tua sebelum masuk, harus minta izin dulu. Anak-anak kecil, terutama dalam 3 waktu. Setelah Isya, menjelang subuh, dan di siang hari. Ya, ini ada di Al-Quran. Ada di surat An-Nur. Ya. Salah satu waktu aurah. Disebut waktu aurah. Ini tidak di hadis, malah ada di Al-Quran. Padahal sekedar anak kecil ngetuk pintu kamar orang tua. Apa kita katakan mengetuk pintu kamar orang tua lebih besar daripada sholat subuh, sholat maghrib? Sepertinya nggak ada yang mengatakan seperti itu. Maka menyimpulkan bahwa hadis sunnah berisi hal-hal yang besar, Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar, salah. Salah. Jadi besar kecilnya tidak tergantung ini di Al-Quran, ini di hadis, enggak. Besar kecilnya lihat isinya. Inilah ayat-ayat hukuk.
Walihada lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Hakim bin Hizam. Oleh karena itu ketika Nabi ditanya oleh Hakim bin Hizam ini sampai usia tua, mungkin 80, 85 gitu ya. Satu ketika naik unta dalam usia tua itu ya. Kemudian cambuknya terjatuh. Ya. Mungkin nggak ada yang lihat, tapi ada orang di situ. Kalau dia minta tolong dengan orang yang ada di bawah, ya mudah sekali. Tapi dia tidak mau minta tolong. Dia turun sendiri dengan susah payah, dia ambil sendiri, dia naik lagi dengan susah payah. Ini dilakukan oleh Hakim bin Hizam karena malu. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Nabi. Setelah ini, aku tidak akan minta lagi kepada manusia, kepada siapapun ya Rasul. Jadi awalnya asal ketemu Rasulullah, minta. Asal ketemu Rasulullah, minta. Dan selalu dikasih. Rasul itu manusia yang belum pernah, bukan tidak pernah ya, belum pernah mengatakan tidak ketika diminta. Ya. Bahkan waktu itu sampai baju yang sedang dipakai orang Arab Badui kan antum tahu ya. Tidak ada rasa malu, tidak ada rasa sungkan. Jadi baju yang sedang dipakai oleh Nabi itu diminta. Nabi kasih. Nabi pulang, dikiranya masih ada baju lagi. Nggak taunya nggak ada. Ya, maka sampai beberapa lama mencarikan baju. Ya. Nah, lalu turun peringatan dari Allah langsung. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Muhammad, betul, carilah kebahagiaan abadi nanti di akhirat. Tapi jangan lupa kamu juga masih punya bagian di dunia ini. Jangan dikira kamu nggak punya bagian. Artinya, kalau baju cuma satu ya jangan dikasihkan ke orang. Inilah Nabi ditegur oleh Allah karena saking dermawannya. Rupanya kita kebalik ya. Ditegur oleh Allah karena saking bakhilnya. Ditegur dengan sakit, ditegur dengan celaka. Ini teguran. Dan alangkah baiknya kalau kita merasa ditegur. Ya, bentar-bentar sakit, cuman kena hujan dikit aja masuk angin misalnya. Cuman ya ngulet dikit kesleo gitu. Kan suka begitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau kita merasa ditegur. Barangkali selama ini saya kurang sedekah. Barangkali saya punya sepupu, keponakan di kampung, pada miskin, nggak bisa sekolah, saya kaya raya, saya uangnya miliaran, tapi nggak peduli. Nah, lalu memperbaiki diri, alangkah baiknya, ya, merasa itu. Nah, kembali ke Hakim bin Hizam. Setelah minta dikasih, lalu Nabi menasihati bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Barang siapa yang mencukupkan diri minta-minta dan dinasihatilah itu. Malu dia. Malu. Karena saking malunya dia bersumpah, ya Rasul, setelah ini aku tidak akan minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, maka ya betul karena sudah sumpah di hadapan Nabi ya. Nggak pernah minta-minta lagi. Minta bikinin ini, itu sama istrinya, anak, semuanya lakukan sendiri. Termasuk ini. Yang cambuk jatuh tadi.
Ya. Inilah para sahabat kalau sudah berjanji di hadapan Nabi itu seumur hidup sampai mati, walaupun berat, gitu ya. Nah, di sini Hakim bin Hizam bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, amman kana yatasaddaqu wa yu'tiku wa yasilu rahimahu fil jahiliyah. Dulu waktu jahiliyah dia bersedekah, dia silaturahim, menyambung silaturahim, dia menyantuni fakir miskin, dia memerdekakan budak dan seterusnya amal-amal kebaikan. Hal lahu min ajr? Apakah ada pahalanya? Waktu itu masih jahiliyah, masih kafir, belum masuk Islam. Ya, seperti hari ini kan, waktu masih jadi orang Hindu, oh baik, dermawan, sopan, berbakti kepada orang tua, kemudian masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam ya udah jelas kan. Adakah pahalanya? Ya jelas nggak ada. Apa jawab Nabi? Aslamta ala ma aslafta minal khair. Ada. Justru engkau masuk Islam itu karena apa? Karena kebaikan-kebaikanmu di masa jahiliyah. Begitu. Ya. Jadi seburuk-buruk Umar bin Khattab waktu masih kafir, sejahat-jahat Khalid bin Walid waktu masih kafir, termasuk Amr bin As, itu punya kebaikan. Punya sesuatu yang menonjol. Ya. Maka termasuk antum barangkali yang dulu sebelum paham sunnah, gitu ya, masih berbuat bid'ah, nggak paham sunnah, tapi nggak pernah ketinggalan sholat, misalnya. Tapi nggak bisa ngelihat orang susah. Asal ngelihat orang susah, bawaannya pengen nolong, bawaannya pengen bantu. Padahal uang pas-pasan. Kan ada orang seperti itu ya. Bukan nggak bisa ngelihat orang seneng. Nah, ini nggak baik nih ya. Asal ada orang seneng, bawaannya ngiri. Bukan itu maksud saya. Nggak bisa ngelihat orang susah. Ya. Bawaannya pengen bantu, pengen nolong. Walaupun uang pas-pasan. Nggak kenal sunnah. Masih tahlilan, muludan, salawat nariyah, usalli, nawaitu. Maka Allah berikan hidayah. Ya. Dengan dalil aslamta ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam itu berdasarkan kebaikan yang engkau lakukan di masa jahiliyah. Ya, seperti hari ini banyak orang mu'alaf masuk Islam. Itu biasanya waktu masih kafir, yaitu tadi, mungkin sangat berbakti kepada ibunya, mungkin sangat dermawan, mungkin gemar membantu sesama, dan seterusnya. Ya. Berarti adakah pahalanya? Ada. Fadalla ala annahu idza lam yuslim lam yakun lahu ajr. Maka jika tidak masuk Islam, kafir sampai mati, ya tidak ada pahalanya. Ya. Fasarat al-huququ kulluha la tanfa'u illa bitahqiqi haqqillah. Maka hak-hak yang 10 tadi atau 9 tadi percuma. Percuma. Berbakti kepada orang tua, sangat berbakti, percuma. Baik kepada karib kerabat, percuma. Kemudian baik sekali kepada istri, percuma. Percuma. Kalau hak yang pertama tadi tidak ditunaikan. Tidak menyembah Allah, tidak Islam, tidak beriman, percuma semua.
Percuma di akhirat ya. Kalau dunia tidak percuma. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, walaupun kafir, Allah akan berikan kebaikan. Dunia. Orang yang rajin sedekah, walaupun kafir, Allah akan berikan kebaikan. Di mana? Di dunia. Mungkin bisnisnya lancar, mungkin badannya sehat, gitu ya. Tapi dunia, akhirat tidak. Ya, kita lanjut 12. At-tanbihu ala wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda mautihi. Perhatian terhadap wasiat Nabi saat beliau wafat, menjelang wafat. Ya, ada wasiat. Apa wasiatnya? Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Tentu ini kesimpulan dari Ibnu Mas'ud. Ya. Bukan Nabi manggil para sahabat, aku berikan wasiat kepada kalian. Surat Al-An'am ayat 151. Enggak. Ini kesimpulan Ibnu Mas'ud. Tentu Ibnu Mas'ud lebih tahu dari kita semua. Apa gelarnya? Turjumanul Qur'an. Lalu bahasa kita apa ya? Penterjemah Al-Quran. Artinya yang paling tahu tentang Al-Quran. Ibnu Mas'ud. Tidak ada satupun ayat kecuali aku tahu di mana ayat itu turun. Kepada siapa ayat itu turun? Maksudnya atas peristiwa apa dan siapa. Ya, tentang apa, maksudnya apa. Jika aku tahu ada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran dari aku, pasti akan aku datangi. Ya. Maka betul, ya tentu Ibnu Mas'ud, di bawahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya kan? Ibnu Mas'ud kan bukan Al-Khulafaur Rasyidin yang 4. 10 orang yang dijamin masuk surga, masuk nggak Ibnu Mas'ud? Masuk? Tidak masuk. Ya, Ibnu Mas'ud tidak masuk. Tentu lebih mulia yang 10 ini dari Ibnu Mas'ud. Nah, maka Ibnu Mas'ud ya mendatangi tentunya. Ada beberapa ayat yang Abu Bakar lebih tahu dari Ibnu Mas'ud. Ada beberapa ayat yang Umar bin Khattab lebih tahu dari Ibnu Mas'ud. Ada beberapa ayat yang Utsman lebih tahu dari Ibnu Mas'ud. Maka didatangi, ditanya. Nah, pada akhirnya berkumpullah ilmu itu di Ibnu Mas'ud. Nah, setelah itu para ulama menjuluki beliau sebagai turjumanul Quran. Nah, di sini Ibnu Mas'ud menyimpulkan, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, lihat surat Al-An'am tadi. Kesimpulan dari Ibnu Mas'ud. Adapun wasiat khusus tidak ada. Waktu itu pernah kita bahas peristiwa hari apa? Hari Kamis. Masih ingat ya? Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jadi 4 hari atau 5 hari sebelum Nabi wafat. Nabi wafat hari Senin. Ini hari Kamisnya. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Ya, 4 atau 5 hari sebelum Nabi wafat. Beliau mengumpulkan para sahabat. Ya, dengan mengatakan, carilah alat tulis. Aku ingin berwasiat. Tulislah, aku akan memberi wasiat.
Para sahabat nyari alat tulis apa enggak? Hah? Begitu Nabi cari alat tulis, ya, tulislah, aku akan berwasiat, aku akan memberi wasiat. Sakit keras beliau ya. Dan beliau tahu bahwa ajal sudah dekat. Para sahabat juga faham, karena ayat terakhir sudah turun. Ayat terakhir sudah turun. Nggak akan ada ayat turun lagi. Udah pada tahu lah. Maka Nabi menyuruh para sahabat, tulis, aku akan memberikan wasiat. Para sahabat, ada yang nyari supaya ditulis, ada yang bilang, jangan. Jangan. Salah satunya Umar. Umar mengatakan jangan. Ya. Di hadapan kita sudah ada Al-Quran. Kita semua sudah paham Al-Quran dan Sunnah. Sudah cukup. Gitu. Rasul sedang, kata Umar nih, Rasul sedang sakit parah, demam tinggi. Antum tahu para nabi, para rasul itu kalau demam, kalau sakit apa? 2 kali. 2 kali. Seandainya rasa sakit itu 1 sampai 10 misalnya ya. Kalau sakit terberat itu 4. Kalau 5 udah nggak kuat mati. Para nabi, para rasul 8. 2 kali lipat sakitnya. Kalau seandainya sakit itu ada levelnya ya. Yang ada levelnya mungkin demam ya. Zaman Nabi mungkin belum ada. Sekarang kan sudah ada diukur. Oh 30 derajat, oh 35 derajat, oh 40 derajat. Misalnya ya. Seandainya demam tertinggi itu 40 derajat, 41 udah nggak kuat, mati. Nabi berapa? 80 derajat. Maka pernah Nabi sakit keras dan Ibnu Mas'ud, Fatimah melihat nggak tega. Begitu dilihat saja, begitu luar biasa demamnya itu, panasnya dan seterusnya. Ya. Nah kata Umar, beliau demam tinggi. Ya. Dan beliau bukan malaikat, masih manusia. Artinya sifat manusia ada pada diri beliau. Ya kadang marah, kadang kesal. Nah, termasuk ketika demam. Ya kita semua tahulah, orang kalau demam tinggi kan ucapannya kadang ngelantur gitu ya. Sementara di hadapan kita sudah ada Al-Quran dan Sunnah, maka nggak usah. Sebagian mengatakan ini kan perintah Nabi harus kita jalankan. Sebagian jangan, agak sedikit ribut. Mendengar ribut-ribut itu, Nabi dengar dan Nabi mengatakan tidak pantas kalian ribut-ribut di hadapan Nabi, keluarlah. Maka keluar, sudah selesai. Selesai ya. Kejadian ini gak ada yang bahas para sahabat. Ya udahlah begitu saja. Karena insya Allah seandainya wasiat itu jadi ditulis, apa hasilnya? Seandainya. Karena sudah pada tahu apa maksud Nabi. Seandainya wasiat hari Kamis itu jadi ditulis, apa hasilnya? Hasilnya Abu Bakar. Hasilnya Abu Bakar jadi khalifah pertama. Udah jadi. Ini para sahabat sepakat. Artinya, ya nggak masalah, nggak ditulis nggak masalah. Orang maksud Nabi akan memberikan wasiat, kalau aku meninggal nanti, yang akan memimpin kaum muslimin perang ini itu adalah Abu Bakar. Semua orang tahu. Ya, yang paling mulia setelah Abu Bakar yaitu Umar merasa merasa kecil di hadapan Abu Bakar itu. Padahal manusia termulia. Nomor 2 yaitu Umar. Jadi nomor 1 dengan nomor 2 bukan beda 1 level, 2 level, jauh. Saking mulianya Abu Bakar. Artinya nggak ada masalah. Serat
tahun kemudian, ya baru apa istilah kita, digoreng. Istilah kita digoreng. Ya. Siapa yang goreng? Syiah Rafidhah. Oh, Syiah senang sekali dengan hadis. Karena di Bukhari, di Muslim juga ada kan. Syiah senang sekali dengan hadis itu. Dibahas kemana-mana. Anda tahu apa maksud Nabi akan memberikan wasiat itu? Semua tahu bahwa itu wasiat buat Ali. Umar tahu. Maka Umar menolak. Ngarang. Betul-betul ngarang. Ya gimana buat Ali? Ali sendiri marah. Siapa yang melebihkan aku di atas Abu Bakar dan Umar, akan aku hukum dia. Itu ucapan Ali sendiri. Ya. Maka kalau antum mendengar kisah riwayat kejadian hari Kamis, lalu dibumbui, jangan percaya. Ya. Sebelum antum mendapatkan subhat tentang peristiwa hari Kamis, ya saya kasih tahu dulu, jangan percaya. Ini pentingnya peringatan ya, pentingnya tahdzir ya. Jadi nanti kalau ada subhat, antum nggak kena. Ya. Karena Syiah luar biasa dan banyak yang kena. Begitu. Emang ada hadisnya Bukhari lagi, ya kan? Nah itu lihainya Syiah dalam menipu kaum muslimin. Dan tentang wasiat ini, Ali pernah ditanya. Ini Abu Bakar, Umar, Utsman sudah pada meninggal. Ketika terjadi subhat begini, begitu, subhat dari Rafidhah ya. Katanya ada wasiat khusus dari Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, maka beberapa tabi'in mendatangi Ali bin Abi Thalib dan bertanya, adakah wasiat khusus dari Nabi kepada engkau? Supaya engkau jadi khalifah pertama misalnya. Dijawab oleh Ali, tidak ada. Tidak ada. Kecuali ini. Nah, ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan salah satu dari sedikit sahabat yang bisa menulis. Rata-rata sahabat kan tidak bisa menulis. Termasuk Nabi SAW tidak bisa baca tulis. Abu Hurairah nggak bisa tulis. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Amr bin As, ini termasuk yang bisa menulis. Nah, ada tulisan yang ditulis oleh Ali bin Abi Thalib, dan tulisan itu tentu dari Nabi. Nih, baca sendiri. Ini yang aku tulis dari Nabi. Ya. Apa isinya? La yuqtalu muslimun bikafirin. Ada beberapa, salah satunya. Bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh gara-gara dia membunuh seorang kafir. Maka ketika seorang muslim membunuh orang kafir, membunuh orang Buddha misalnya, orang Hindu misalnya, adakah kisos? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana orang Hindu membunuh seorang muslim? Adakah kisos? Ada. Atau muslim membunuh sesama muslim, ada kisos. Tapi muslim membunuh orang kafir, tidak ada kisos. Berdosakah si muslim membunuh orang kafir? Dosa besar. Orang menyakiti kafir dhimmi berarti menyakiti aku, kata Nabi. Berarti dosa besar. Tapi enggak ada kisos. Dosa tapi tidak ada kisos. Ya, seperti ayah membunuh anaknya. Dosa besar sekali. Ada kisos? Tidak ada kisos. Tidak ada kisos. Ini tipu daya Rafidhah justru dimentahkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri. Padahal Ali bin Abi Thalib kan tokohnya, bukan tokohnya lagi, Tuhannya. Ali bin Abi Thalib itu disembah oleh orang-orang Rafidhah. Dan pernah mengatakan, anta huwa
anta huwa. Engkau adalah dia, engkau adalah dia. Maksudnya dia itu Tuhan. Inilah kesesatan, kebejatan orang-orang Rafidah. Satu lagi. Ats-tsalisata asyrata, 13. Ma'rifatu haqqillahi alaina wa dzalika bi an na'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Hak terbesar Allah adalah kita sembah Dia satu-satunya, kita tidak sekutukan Dia dengan apapun. Jadi jangan sampai ada entah malaikat, entah nabi, entah orang saleh, entah benda yang disejajarkan dengan Allah. Yang bisa melakukan sesuatu bersama Allah. Allah bisa menurunkan hujan. Ini keris saya ini bisa juga nih. Nah, ini keris ini kalau saya minta turun hujan bisa. Allah bisa juga. Ah, ini dia. Gitu ya. Allah bisa bikin badan saya sehat. Ini batu akik saya ini bisa. Ah, ini namanya menyekutukan Allah. Gitu. Di hari-hari tertentu kita berikan persembahan kepada Allah. Misalnya hewan korban 10 Dzulhijjah. Nanti di bulan Muharram misalnya Suro, kita berikan persembahan ke pantai selatan misalnya. Baca Yasin juga. Baca Al-Baqarah juga. Baca Al-Fatihah juga. Ini namanya menyekutukan. Persembahan itu hanya boleh kepada Allah saja dengan aturan Nabi. Syariat Nabi SAW. Tanpa syariat Nabi nggak boleh, walaupun dipersembahkan kepada Allah. Tapi tidak pakai syariat Nabi. Apa misalnya kurban. Kurban apa? Kurban sesuatu yang mahal. Apa? Burung perkutut harga 100 juta. Nah kan mahal, ini lebih mahal dari sapi, lebih mahal dari kambing, dikorbankan untuk Allah saja. Ya tentu tidak diterima. Ya, walaupun ratusan juta. Karena sudah dibatasi oleh Nabi SAW. Kambing dengan berbagai macam jenisnya, sapi dengan berbagai macam jenisnya termasuk kerbau, kemudian unta dengan berbagai macam jenisnya. Cuman 3 itu. Hewan ternak. Wallahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ya. Yang 72 itu ada di neraka, yang satu ada di surga. 72 masuk neraka tapi tidak kekal. Yang 72 masuk neraka tapi tidak kekal. Pertanyaannya? Kira-kira kita di golongan berapa? Kita masih hidup. Yang ketahuan ketika sudah mati dan masuk surga atau neraka. Ketika masuk neraka dulu, berarti kelompok yang 72. Ketika langsung masuk surga, berarti itulah yang satu. Berarti selagi kita masih hidup, ya kita nggak tahu. Kita cuman bisa berusaha. Berusaha, kan ada caranya. Untuk masuk kelompok yang satu itu bukan yang 72, ada caranya.
Acara itulah yang kita tempuh. Kalau jadi nabi, jadi rasul, nggak ada caranya. Jangan menghayal kita ya. Jadi ulama juga berat. Hafal Al-Quran 30 juz, hafal jutaan hadis ya. Berat bagi kita. Adapun untuk masuk yang satu itu ada caranya dan insya Allah gampang. Bahkan dalam prakteknya, praktek ibadah, lebih mudah yang satu apa yang 72? Lebih mudah yang satu. Ya, nggak usah tahlilan, nggak usah muludan, nggak usah usolli, nawaitu. Kan jadi capek itu kan. Mau sholat aja pakai usolli, mau wudhu saja pakai nawaitu. Kalau yang satu itu kan langsung. Rasul dan para sahabat kan. Untuk menjadi yang satu itu ada caranya dan mudah, yaitu contohlah, ikutilah Rasul dan para sahabat. Kalau ingin menjadi yang satu, contohlah Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat muludan apa tidak? Rasul dan para sahabat tahlilan apa tidak? Rasul dan para sahabat usolli nawaitu apa tidak? Rasul dan para sahabat kenal salawat nariyah apa tidak? Salawat tibul qulub, salawat apalagi tafrijiyah, badar. Yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat cuman salawat Ibrahim. Adakah yang lain? Enggak ada. Gampang kan? Gampang. Kan ngapalin salawat nariyah capek juga. Ngapalin salawat tibul qulub capek juga. Mendingan enggak usah ngapalin. Salawat Ibrahim saja, mudah. Tiap hari, tiap sholat kita baca. Paham sama ya? Gampang. Cuman kita mau apa tidak? Mau berusaha apa tidak? Kalau cara gampang. Agar kita masuk ke kelompok yang satu. Justru yang sulit yang 72. Harus begini, harus begitu. Ya. Ayahnya meninggal, sulit. Kalau kelompok yang 72 itu. Kalau kelompok yang satu kan enak. Cuman dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian dikubur, selesai. Kalau mau ada nasihat di atas kubur, silahkan. Langsung pulang juga nggak masalah. Habis itu, udah. Bangku, kursi, lemari, segala macam dikembalikan ke tempat semula. Tetangga-tetangga yang tadi datang, ya udah pulang masing-masing. Ya paling saudara jauh lah, nginep di situ, yang dari Makassar, yang dari Surabaya, dari Bandung gitu ya. Ya seperti biasa mungkin kalau lebaran gitu. Sudah, nggak ada apa-apa. Nggak ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Persis seperti yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Tapi mereka itu yang mengerjakan itu cuma punya dalil. Punya dalil belum tentu benar. Orang yang nggak sholat punya dalil nggak? Ada orang nggak sholat itu kan, level tertentu dia nggak sholat. Apa dalilnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadalah sampai kamu yakin. Jadi kalau sudah yakin, nggak ibadah nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa. Dalil kan? Surat Al-Hijr itu kan? Ayat lagi. Orang berdalil belum tentu benar. Kalau istidlal ya, maka ada istilah nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya luar biasa benar, tapi istidlalnya salah. Cara berdalilnya salah. Ya. Antum bisa sebutkan dalil mereka apa misalnya? Tahlilan gitu. Pastilah kalau berdalil ya mereka kan kiai-kiai pesantren, akrab Al-Quran dan Sunnah, adalah pakai dalil. Ya.
Antum bisa sebutkan dalil mereka tahlilan? Atau muludan apa? Insya Allah terpatahkan semua oleh hujjah ahlus sunnah. Ya. Maulid Nabi misalnya satu pertanyaan, apakah Rasulullah tahu? Kan menurut mereka Maulid Nabi itu buruk apa baik? Menurut mereka, ya pasti baik lah ya. Masa buruk dilakukan. Ya. Maulid Nabi itu baik. Nah saya nanya, ulama ahlus sunnah nanya, kalau Maulid Nabi itu baik, apa Rasul tahu kalau Maulid Nabi itu baik? Kira-kira Rasulullah tahu nggak kalau Maulid Nabi itu baik? Jawabnya apa? Jawab tahu, salah. Jawab nggak tahu, salah. Ya. Coba kalau mereka jawab, oh Rasul tahu Maulid Nabi itu baik. Berarti Rasulullah berkhianat dong. Rasulullah menyembunyikan kebaikan dong. Udah tahu Maulid Nabi itu baik, kenapa Nabi nggak ngadain Maulid? Berarti berkhianat, tidak menyampaikan kebaikan kepada umat, tidak mencontohkan kebaikan. Kalau mereka jawab, Nabi tahu Maulid Nabi baik. Kalau jawab nggak tahu, oh Rasulullah nggak tahu kalau Maulid itu baik. Yang tahu kita-kita. Astagfirullah. Kok jadi lebih pintar dari Nabi? Lebih hebat dari Nabi? Ya. Itulah bid'ah. Oh dalil ini, dalil itu, dalil ini. Kalah dengan satu pertanyaan. Kalah dengan satu dalil. Ada seorang ulama besar Asy'ariyah bernama Al-Juwaini, Abul Ma'ani Al-Juwaini. Itu luar biasa hafal Al-Quran. Dia sedang membahas Allah itu tidak di atas. Allah itu ya ada di mana-mana. Allah itu ya pokoknya nggak di atas lah. Nah, ada seorang anak muda bernama Hamdani, ya, mengatakan, ya Syekh, tolong bayangkan oleh Anda, ini nggak usah pakai ayat, pakai hadis, tolong bayangkan oleh Anda ketika Anda berdoa, berharap hujan, Allah menurunkan hujan, bayangkan Allah sedang ada di pojokan situ. Allah sedang ada di situ. Jangan bayangkan Allah ada di atas. Sanggupkah? Ini Al-Juwaini ini tokoh sesat tapi jujur. Orang dulu begitu, sesat tapi jujur. Jujur, diam dan bingung. Diam dan bingung, memang nggak bisa. Secara nurani, perasaan, fitrah, Allah tidak di atas. Nggak bisa. Nggak bisa, kebenaran itu sesuai dengan fitrah. Allah betul-betul ada di atas. Maka ada seorang da'i yang menolak Allah ada di atas, ya kan? Besoknya dia mengatakan, tenang, kita serahkan kepada Allah. Nunjuk-nunjuk ke atas. Ya, dia sanggup melawan dalil, nggak sanggup melawan fitrahnya. Ya, sesuai dengan fitrah Allah ada di atas. Maka dia diam, Abul Ma'ani Al-Juwaini, lalu mengatakan, hayyarani Hamdani, hayyarani Hamdani. Aku dikagetkan oleh Hamdani. Aku dibikin bingung oleh Hamdani. Aku disadarkan oleh Hamdani. Ya, insya Allah dengan fitrah kita yakin Allah ada di atas. Ya, udah tenang. Kita insya Allah dibela oleh Allah. Menunjuk ke atas. Nggak mungkin, tenang, ada Allah. Nggak mungkin. Ya. Tenang, ada Allah. Ya, nggak ada. Ya. Kalau wali kota mungkin ya, wali kotanya nah, ada Bapak Wali. Ya. Tenang, ada jenderal sambil nunjuk sebelahnya jenderal. Kalau Allah nggak begitu, di atas. Itu pemahaman Ahlus Sunnah. Para nabi, para rasul seperti itu. Hari ini para dai di negeri kita bisa-bisanya mengatakan Allah tidak di atas. Begitu lancangnya dai-dai kita hari ini mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya. Sementara para nabi, para rasul semua sepakat Allah berada di atas. Aamintum man fis sama. Ayat Al-Quran. Apakah kalian merasa aman dari Allah yang ada di langit sana? Di atas langit sana. Wallahu. Ada lagi?
Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.